萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sekelompok bayangan merah melesat melewati hutan. Aura mereka yang padat berdarah menyebabkan beberapa binatang ajaib peringkat rendah yang sedang mencari makanan takut mendekat. Beberapa saat setelah sekelompok manusia berwarna merah itu bergegas melewatinya, bayangan berwarna hitam lain melompat dan muncul di antara pepohonan. Tubuhnya melintas dan berhenti di cabang pohon sebelum mengangkat kepalanya menghadap ke sekelompok orang berwarna merah yang menundukkan kepala saat mereka berlari liar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan suara lembut dia berkata, "Jika aku terus menunda seperti ini, Fan Lao mungkin akan mengejar." Xiaoyan merenung sedikit, mengatupkan giginya dan berkata pelan, "Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, maka aku hanya bisa memaksa untuk membuatnya." Xiaoyan merenung sedikit, mengatupkan giginya dan berkata pelan, "Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, maka aku hanya bisa memaksa untuk membuatnya." Dua kelompok dengan perbedaan besar dalam jumlah bergegas melalui hutan pegunungan, dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang. Jarak antara mereka tidak melebihi 100 meter. Xiaoyan tetap di belakang kelompok di depan, diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Kecepatannya baru saja melonjak ketika dia menyadari bahwa kelompok Fan Ling di depan berhenti. Di tempat kosong di dalam hutan, Fan Ling melambaikan tangannya dan mengurangi kecepatan kelompok. Wajahnya serius saat dia melihat pengawal darah di depan yang dia kirim untuk mengintai ke depannya. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah ada aktivitas di depan?" Pemimpin Sekte Junior, ada tanda-tanda orang di jalur gunung ke arah itu. Setelah penyelidikan yang cermat, tampaknya orang-orang dari makam kerangka hitam. Penjaga darah berlutut dengan satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Makam kerangka hitam, ekspresi Fan Ling sedikit berubah saat dia mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kita juga disergap? Bagaimana mereka mengetahui keberadaan kita?" Pemimpin Sekte Junior melihat sikap mereka, sepertinya mereka tidak akan menyergap kita. Sebaliknya mereka tampak mencari jalur pegunungan terpencil dan menggunakannya untuk bergegas kembali ke kota Tengkorak. Bloodgore yang berpengalaman sedikit ragu sebelum dia berbicara. "Hei, setelah membeli skill Do kelas D, mereka mencari jalan kecil yang terpencil untuk segera kembali ke kota Tengkorak." Ini sangat cocok dengan karakter orang-orang itu. Mata Fan Ling menyipit. Dia ingat bahwa teknik agility tipe Do 3000 gerakan petir yang sangat dia dambakan ada dalam genggaman mereka. Keinginan berapi-api yang sulit dia kendalikan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekeliling ketika dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang yang mereka miliki?" "Kurang lebih 10. Apakah ada Huiku di antara mereka?" Fan Ling segera mengikuti dengan pertanyaan lain. Huiku yang baru saja dia bicarakan adalah pria parubaya berjubah abu-abu yang telah bertarung dengannya untuk gerakan 3000 petir di pameran lelang kemarin. Ya, dia menurut penilaian bawahan ini, pihak lain harusnya memiliki 2 Dowling yang kuat dan 2 Dadoushi. Sisanya ada dari kelas Doushi, pengawal darah dengan sungguh-sungguh menjawab. 2 Dowling dan Dadoushi ya, Fan Ling bergumam pelan pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyum keserakahan dan buas melintas di matanya yang menyipit. Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan cara yang gelap dan dingin, "Tingkatkan kecepatan kita, kejar orang-orang dari makam kerangka hitam. Awalnya aku memang tidak berencana untuk memiliki ini, tetapi kebetulan mereka sendiri yang memilih untuk mengambil jalan gunung kecil ini. Mereka seharusnya tidak menyalahkan tuan muda ini karena memiliki hati yang hitam." Pemimpin Sekte Junior, pemimpin Sekte mengatakan, bahwa misi terpenting yang kita miliki sekarang adalah mengirim pil naga misterius Yin dan Yang kembali ke kota Muzi.
Jika ada masalah yang muncul, itu sangat merugikan kita melihat bahwa Fan Ling sebenarnya berencana untuk menghentikan orang-orang dari makam kerangka hitam. Lelaki tua itu yang telah mengikuti di sampingnya menyarankannya untuk tidak melakukan. Penatua Luo, kamu tidak perlu khawatir. Mereka jauh lebih lemah dari kita dalam jumlah atau kekuatan keseluruhan kelompok. Penting bagi kita untuk mengambil resiko ini untuk teknik Do kelas D, ujar Fan Ling. Ketika saat itu tiba, aku perlu menyusahkan kalian berdua. Sesepuh untuk menahan Do Ling pihak lain. Aku akan memimpin pengawal darah untuk menghabisi orang lain dari makam kerangka hitam. Kelompok pengawal darah hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan atau penolakan. Fan Ling mengangguk puas, melambaikan tangannya dan memimpin di depan saat mereka menyerbu ke dalam hutan. Tidak lama setelah Fan Ling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiaoyan muncul di atas sebuah pohon besar. Dengan suara lembut dia berkata, "Orang ini terlalu serakah. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, dia hanya ingin merebutnya. Tapi kali ini kamu ditakdirkan untuk dirampok." Xiaoyan tertawa pelan saat tubuhnya melayang turun dari pohon besar sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melompat ke hutan. Sosok Xiaoyan melayang di dalam hutan. Sekitar 10 menit kemudian dia melambat dan menyembunyikan tubuhnya di balik pohon besar. Pada saat ini di tanah kosong yang hanya berjarak puluhan meter, lebih dari 10 pengawal darah yang terbungkus oleh aura berdarah membentuk lingkaran. Mengelilingi beberapa orang tengkorak berwarna hitam yang dijahit ke jubah mereka. Jelas bahwa kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran di waktu singkat sebelumnya. Di tempat yang tidak jauh dari lingkaran pertempuran, ada 2 medan pertempuran kecil lainnya. 4 sosok manusia terjalin satu sama lain. Senjata tajam di tangan mereka membawa kekuatan ganas saat saling menyerang dengan keras. Dapat dilihat bahwa kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dan tidak memiliki niat untuk hanya berdebat. Apakah mereka sudah mulai bertarung? Tatapan Xiaoyan menyapu tanah kosong yang berantakan. Dia kemudian melirik 2 medan pertempuran kecil. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu di antara mereka. Secara mengejutkan adalah orang dari makam kerangka hitam selama pameran lelang kemarin. Orang-orang dari Black Skeleton Tomb tidak tahan diserang seperti Sky Serpent Mansion. Saat Xiaoyan bergumam dalam hatinya, Bloodguards yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah sekali lagi mulai menyerang. Di bawah lebih dari 10 pisau darah yang bersinar, 8 orang dari makam kerangka hitam dengan pengecualian 2 dadoshi yang menggertakkan gigi dan bertahan langsung ditusuk sampai mati. Panah gelap, hitam, dan dingin tiba-tiba melesat membawa aura berdarah pada saat menusuk dengan keras ke tenggorokan dadoshi. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan panah melewati tenggorokan pria itu tembus keluar dari belakang sebelum akhirnya memakukan dirinya dengan kuat ke batang pohon. Tatapan Xiaoyan menyapu ke arah di mana panah itu ditembakkan. Orang yang menyerang sebelumnya adalah Fan Ling yang memegang busur di tangannya. Pada saat ini, dia sekali lagi mengangkat busurnya setelah membunuh 1 dadoshi dan menargetkan dadoshi yang lain dari kejauhan. Melihat Fan Ling mengarahkan panah ke arahnya, ekspresi dadoshi yang lain berubah drastis. Doki melonjak liar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menggumpal dan membentuk baju besi Doki yang agak kasar di permukaan tubuhnya. Dari tampilan baju besi Doki ini, kekuatan dadoshi ini kemungkinan sekitar 2 atau 3 bintang. Kamu ingin memblokir panah gerhana darahku hanya dengan baju besi Doki yang rusak itu? Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat tindakan dadoshi itu. Dia menarik tali busur ke belakang dan melepaskan jarinya. Sebuah panah yang ditutupi oleh energi berwarna darah ditembakkan dengan kekuatan ledakan. Suara berderak tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena panah berwarna darah merusak lubang kecil di baju besi Doki itu. Panah itu kemudian dibor ke tenggorokan dadoshi itu melalui lubang. Fan Ling pun dengan acuh tak acuh menatap dadoshi yang telah jatuh di tanah. Dia kemudian menyaksikan serangan terakhir dari dadoshi ini sebelum kematian mereka, membunuh hampir 10 pengawal darah. Untungnya ada gerakan 3000 petir sebagai kompensasi, ulang Fan Ling dalam hatinya. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik, memiringkan kepalanya dan menatap 2 douling kuat lainnya dari makam kerangka hitam di area yang lain, yang ditahan oleh kedua sesepuh sampai mereka tidak dapat bergerak. Dengan suara samar dia berkata, "Mo Erhan, serahkan gerakan 3000 petir. Jika kamu menuruti permintaanku, aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh." Ekspresi pria parubaya bernama Mo Erhan itu gelap dan serius saat dia menghindari serangan dari lawan di depannya.
Suara serak saat dia berkata, "Fan Ling, kamu akan menyesali ini." Fan Ling pun tertawa dingin saat busur dan anak panah di tangannya sedikit bergoyang dan menunjuk ke arah Dou Ling yang kuat. Sesaat kemudian, sebuah panah dengan keras melesat ke dada Dou Ling yang kuat. "Jika aku harus mati, mari kita mati bersama." Dou Ling yang kuat dari Black Skeleton Tam itu juga sangat agresif. Meskipun terkena panah dingin Fan Ling sampai dia terluka parah dengan darah segar yang berulang kali dimuntahkan dari mulutnya, dia membuang senjata di tangannya dengan gila menahan rasa sakit yang hebat karena tangannya dipotong oleh pisau lawannya saat dia menggunakan tangan yang lain untuk membungkus lawannya dengan erat. Wajahnya ganas saat dia berteriak keras. Penatuhan cepat mundur, ekspresi Fan Ling berubah dan buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa wajah orang kuat dari makam kerangka hitam tiba-tiba berubah menjadi hijau dan ungu yang aneh. Peringatan Fan Ling baru saja tiba-tiba terdengar ketika Dou Ling yang kuat itu meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menghilangkan hampir setengah kaki tanah dari tanah di sekitarnya. Dou Ling yang kuat dari Sekte Darah itu juga telah diledakkan oleh ledakan itu sampai pakaiannya compang-camping dan kulitnya robek, memperlihatkan daging di dalamnya. Wajahnya pucat karena dia hanya bisa menahan nafas. Brengsek, melihat penatuhan yang telah mempertaruhkan hidupnya, tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, Fan Ling mengeluarkan kutukan yang marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, "Pengawal darah, dengarkan, kelilingi dan bunuh Mo Erhan." Ya, saat perintah Fan Ling jatuh, 20 pengawal darah yang tersisa mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki bekas darah yang belum mengering. Selain itu, mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Mengelilingi dan membunuh dan dikelilingi dan dibunuh, kebrutalan ini terjadi di sebidang tanah kosong ini. Dou Ling yang kuat menjaga Mo Erhan di depan saat puluhan pengawal darah yang kuat menyerang dari segala arah. Dan dia pun harus berhati-hati terhadap panah dingin dari Fan Ling yang berada di luar pengepungan. Dengan dipaksa untuk dialihkan ke ekstrim seperti itu, sebuah celah dipaksa keluar oleh Penatua Luo setelah hanya bertahan selama beberapa menit. Meskipun dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang balik dan menyebabkan Tetua Luo terluka parah, dia juga dipukul oleh telapak tangan ganas yang terakhir dan benar-benar pingsan. Orang bernama Penatua Luo itu memegang dadanya dan menghela nafas panjang. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Saat dia melirik pengawal darah di mana hanya 10 yang tersisa, serta penatuhan yang terluka parah, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari makam kerangka hitam begitu ganas dan tidak takut mati. Sungguh perjuangan yang pahit. Melihat Mo Erhan akhirnya tidak sadarkan diri, Fan Ling yang sedang menarik tali busurnya di luar medan pertempuran, akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan ceroboh mengesampingkan busur dan anak panah di tangannya dengan cepat berjalan ke depan. Dia pun kemudian mengambil pisau panjang dari tangan penjaga darah sebelum dengan keras menebas leher Mo Erhan dengan wajah ganas yang menghabisinya. Dia menjentikan ujung pisau dengan lembut dan mengangkat cincin penyimpanan di tangan Mo Erhan. Fan Ling pun buru-buru membalik semua yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, kegembiraan liar yang sulit disembunyikan memenuhi wajahnya, menjabat tangan dan gulungan berwarna perak kuno muncul. Gerakan 3000 petir telah mendarat di tanganku. Setelah aku berhasil mempraktikkannya, apa yang bisa dilakukan oleh Dou Wang yang kuat terhadapku? Fan Ling memegang gulungan itu dengan erat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika Fan Ling melupakan dirinya sendiri dan tertawa liar, kekuatan hisap tiba-tiba muncul entah dari mana. Gulungan berwarna perak itu langsung terbang keluar dan akhirnya dengan sembarangan dicengkram oleh lengan panjangnya. Terima kasih banyak atas kerjasamamu, pemimpin sekte junior Fan Ling. Namun lebih baik bagiku untuk mengambil alih teknik ini. Seorang pria berjubah hitam muncul di cabang pohon. Gulungan teknik Dou Kelas D berwarna perak itu terpantul dengan kilau samar di bawah sinar matahari. Dari saat dia mendapatkan gulungan berwarna perak sampai direnggut hanya berjarak sepersekian detik. Setelah mendengar tawa mengejek itu muncul, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya pada saat dia menatap orang berjubah hitam di cabang pohon setelah melihat pakaian yang sudah dikenalnya, yang pernah dia lihat di tempat pelelangan sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan segera berkata, "Itu kamu." Ketika Fan Ling berbicara, 10 pengawal darah yang tersisa di medan pertempuran, yang masih memiliki beberapa kekuatan tempur, mulai menyingkir dengan kerja tim yang hebat. Secara kebetulan mereka mengepung pria berjubah hitam di dalam pengepungan mereka.
Pemimpin sekte junior Fanling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam terangkat menjadi senyum mengejek. Xiaoyan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya dan tidak peduli dengan pengawal darah yang telah mengelilinginya saat dia tertawa pelan. Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Pisau panjang di tangan Fanling yang cerah seperti darah cair diarahkan ke Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengangkat bahu dan mengabaikan Fanling, tetapi dia juga menjentikan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Sudut mulut Fanling berkedut saat melihat aksi Xiaoyan. Sebuah hijau marah melonjak ke wajah putihnya yang pucat. Dua kata yang mengandung niat membunuh yang tajam dimuntahkan dari mulutnya satu demi satu. Pada saat dua kata Fanling ini dibunyikan, 10 pengawal darah yang mengelilingi Xiaoyan tiba-tiba berteriak serempak. Doki yang padat, gelap, berwarna darah meluap dari tubuh mereka dan akhirnya melilit seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka pun menginjak cabang-cabang pohon dan menembak ke arah Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan pun menyapu pengawal darah yang telah bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasa Suan berat yang tersembunyi di belakang jubahnya. Kemudian dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan tebal dan dingin yang semakin dekat. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka matanya dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam besar membawa kekuatan yang menekan segera mengangkat penutup jubah hitam. Itu seperti roda angin berwarna hitam dengan Xiaoyan yang di tengahnya saat mulai menyebar dengan liar. Setiap tempat di mana roda angin berwarna hitam lewat, bunga api terbang ke segala arah. Pisau panjang di tangan pengawal darah itu terguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah yang kekuatannya sedikit lebih kuat, yang nyaris tidak mampu menyimpan senjata mereka di tangannya. Namun itu dengan prasyarat bahwa celah di tangan mereka antara ibu jari dan jari telunjuk mereka mengejang hingga retak. Kakinya pun tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat melewati di antara serangan 10 pengawal darah. Saat tubuhnya melintas, suara teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara teredam dipancarkan, akan ada penjaga darah yang memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang lebat sebelum menabrak tanah dengan keras. Fanling mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertempuran tajam kilat di udara. Wajahnya yang semula gelap dan dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang saat ini. Dengan suara acuh tak acuh dia berkata, "Di sekitar bintang 4 Dadoushi, dengan kekuatan kecil ini, dia masih berani merebut makanan dari mulutku. Dia sangat berani dan sombong. Penatua Luo, biarkan aku menangani orang ini. Hentikan dia jika dia berencana untuk melarikan diri." Iya, pemimpin sekte junior, berhati-hatilah. Pria tua di sampingnya sedikit mengangguk. Dia mengangkat penatua Han lainnya yang untuk sementara kehilangan kemampuan tempur dan mundur beberapa langkah. Dari cara Xiaoyan menyerang pengawal darah sebelumnya, dia juga secara kasar melihat kekuatan Xiaoyan dalam hal kekuatan dan kelincahan. Orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada Dadoushi dari makan kerangga hitam sebelumnya. Namun terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, dia masih hanyalah seorang Dadoushi. Fanling di sisi lain sudah menjadi Dowling yang kuat. Pengawal darah terakhir juga terlempar dari udara. Darah segar menutupi wajahnya saat dia secara bertahap menutup matanya untuk terakhir kalinya. Setelah kekalahan Bloodguard terakhir, tubuh Xiaoyan berangsur-angsur turun. Dia memiringkan penggaris yang berat di tangan dan darah segar berwarna merah cerah mengikuti tubuh penguasa saat itu secara bertahap menetes ke bawah. "Aku pikir alasanmu mengikuti kami sepanjang jalan seharusnya karena fragmen peta itu, kan?" Fanling secara acak membuang pakaiannya yang telah terkontaminasi oleh darah saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara samar. "Sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus untuk bisa mendapatkan harta dengan tidak sengaja menemukannya. Karena kamu sangat mengkhawatirkannya, aku pikir itu seharusnya bukan hal yang biasa. Begitu aku kembali ke rumah, aku akan membiarkan ayah mempelajarinya dengan cermat. Dengan pengalamannya, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang fragmen peta itu." "Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu." Sebuah suara tenang keluar dari bawah jubah hitam. Doki hijau dengan cepat merembes keluar dari dalam tubuh Xiaoyan sebelum membungkusnya. "Apakah begitu? Aku telah melihat terlalu banyak orang kasar sepertimu, yang asalnya telah ditempati oleh harta karun di wilayah sudut hitam. Namun di akhir mereka tampaknya tidak berguna." Fanling mengangkat alisnya dan mengeluarkan tawa dingin dan gelap. Doki yang gelap berwarna darah juga perlahan keluar dari tubuhnya, beraroma darah segera meresap ke udara.
Saat aroma berdarah meresap ke tempat itu, punggung Fan Ling menjadi sedikit bengkok. Pada saat tertentu, raungan rendah tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan Fan Ling. Dia menghentikan kakinya dan tubuhnya seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan, pisau panjang yang tajam di tangannya diselimuti douqi berwarna darah, membawa suara tajam dari udara yang diiris. Saat itu dengan kejam diretas ke arah bawah. Pukulan Fan Ling yang kuat ini menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga tanpa henti yang meledak di udara. Penguasa hitam besar itu tiba-tiba maju ke depan, douqi berwarna hijau di atasnya sepadat cairan kental. Setelah itu bertabrakan dengan pisau darah. Suara logam bertabrakan terdengar dan sejumlah besar bunga api berhamburan. Campuran riak energi hijau dan merah berwarna kembar menyebar dari titik kontak antara pisau dan penggaris. Xiaoyan merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah hitam sedikit berubah. Lawannya memang layak menjadi Douling yang kuat. Kekuatan ini tidak diketahui beberapa lebih kuat dari Dadoushi. Hanya saja mengapa douqi orang ini memiliki perasaan yang tipis untuk itu. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia mungkin bisa bersaing dengan Douling yang kuat untuk beberapa pertukaran tanpa menggunakan teknik Dou, tapi dia akan sangat menguras douqinya. Namun serangan dari Fan Ling sebelumnya tampak sangat ganas, tidak sekuat yang diharapkan Xiaoyan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat pisau dan penggaris bersentuhan, kaki Fan Ling dan Xiaoyan bertarung beberapa kali dengan cara seperti kilat. Fan Ling pun merasakan rasa sakit samar yang tersisa di kakinya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di hatinya. Apa yang dikatakan ayah memang benar. Meskipun metode Ki Sekte darah kami sombong dan aneh, itu terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Hal ini menyebabkan douqi di dalam tubuh seseorang tidak dapat mencapai keadaan yang padat. Namun untungnya orang ini hanya dari kelas Dadoushi, tidak sulit untuk menghabisinya. Hanya dalam sekejap mata, sepasang telapak tangan darah mirip dengan yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk membunuh Penatua King muncul di tangan Fan Ling. Tidak peduli siapa kamu sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyesali pilihanmu hari ini. Namun untuk berterima kasih karena telah membawakanku kabar baik bahwa fragmen peta itu memiliki nilai rahasia, aku akan membiarkanmu menjadi mayat layu setelah kamu mati. Saat dia melambaikan telapak tangannya, kabut darah yang pada dasarnya memenuhi langit dan mendarat di sekitar mereka. Tulang mengubah palm jahat berdarah. Melihat bahwa telapak tangan Fan Ling telah berubah menjadi darah segar yang menutupi telapak tangan aneh itu, dua tetua sekte darah di luar medan pertempuran tidak terkejut. Mereka bertukar pandang dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa pemimpin sekte bahkan telah mengajari pemimpin sekte junior teknik Dou semacam ini. Hei, dia pantas mendapatkannya. Dia berani merampok sesuatu milik sekte kita. Jika itu aku akan menguras semua darahnya saat dia masih hidup. Penatua Han yang telah kehilangan kemampuan tempurnya tertawa jahat. Persepsi spiritualnya yang luar biasa menyebabkan Xiaoyan dengan jelas merasakan kekuatan ganas dari telapak tangan di dalam kabut berwarna darah. Anak kecil, hati-hati, kekuatanmu saat ini bukan tandingan Douling yang kuat, ujar Yao Lao mengingatkan Xiaoyan. Itu mungkin tidak benar. Xiaoyan tertawa pelan. Dia perlahan menutup matanya. Dalam roh penerimaan di tengah pusaran di tubuhnya, gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar seperti gunung berapi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Kamu sedang memikirkan? Mengikuti sirkulasi aneh api berwarna hijau, Xiaoyan yang matanya tertutup samar-samar merasakan energi kuat yang dipenuhi dengan keliaran dengan cepat merembes keluar dari seluruh bagian tubuhnya saat nyala api bersirkulasi. Aroma berdarah yang memenuhi udara datang menerkamnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam kabut berdarah seketika mencapai tubuh Xiaoyan. Namun saat kabut berdarah hendak membungkus tubuh Xiaoyan yang berada di dalamnya, mata di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terbuka. Api berwarna hijau melesat dengan eksplosif dari matanya. Kekuatannya yang kuat, yang tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir di medan pertempuran tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur dari jubah hitam dengan cara seperti kilat dan api berwarna hijau diselimuti di atasnya. Saat raungan gemuruh terdengar di dalam hatinya, telapak tangannya membawa kekuatan berapi-api yang bisa memindahkan gunung dan membalikan lautan. Saat itu menghantam keluar menuju kabut berdarah di depannya. Perubahan pertama api langit 3, perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.